Lah pada Oktober 2021 itu pernah menyebut itu mereka itu Pak Jokowi dan Pak Ganjar sebagai perampok. Ini saya ingat, bisa diambil rekam jejaknya itu. Tudingan ini menimbulkan polemik di sosmed karena mengandung rasisme. Saat ini lagi gayeng-gayengnya ini susunan kabinet Prabowo yang baru ditimbang-timbang, audisi namanya itu. Nah, Pak Prabowo sudah selesai itu memanggil 109 orang. Kayak tenan itu calon menteri dan wakil menteri yang akan ditempatkan itu ya jadi menteri, wakil menteri maupun kepala kelembagaan negara. Dari 109 orang itu ada nama-nama yang secara subjektif menurut Om Begawan ini belum layak diberi kepercayaan buat ngurus negara. Ini negara bukan kelurahan atau RT. Sak-sak wae ngambil orang yang belum punya kredibilitas dan belum terbukti teruji dalam mengelola negara ini. Belum layak itu. Ya tidak selalu karena kemampuannya, enggak. Bisa jadi ada faktor lain yang menurut Om Begawan ini sebaiknya harus dibuktikan secara waktu lah. Harus ada jam terbang. Ya tanpa babi bunai ini tidak kesuwen ini. Nama mereka yang kemampuannya tak ragukan ya ini sekalian aja supaya masyarakat juga menilai ini, bukan hanya Om Begawan ini. Itu ada Pak Natalius Pique, ada Bang Haikal Hasan, Bang Immanuel Ebenezer atau Noel relawan yang kesana kemari, Pak Jokowi, Ganjar, Prabowo pindah-pindah. Ada Pak Budiari, Gus Mitfah, itu Ustadz Gondrong, Bang Ridho Sabana, ada Pak Umar Hirari, itu mantan Wamenkumham, serta Mas Agus Jabu, itu kalau nggak salah dulu Ketua Umum Partai Demokrat Indonesia, atau PRD lah dulu. Lalu Begawan sodorkan nama-nama itu, bukan berarti sisanya juga layak. Nama yang tadi tak sebutkan, itu ada alasan yang memang melatar belakangi kenapa Om Begawan kurang sreg kalau itu memimpin negara, mengelola negara yang begitu indah, kaya raya, dan besar ini. Itu adalah landasan yang memang melatar belakanginya, yang belum tak sebut. Bisa jadi kurang tahu individunya saya. Belum sempat tak telusur rekam jejaknya, belum. Ya baru ini yang bisa saya kupas. Ya. Agak terbatas informasinya yang lain. Maupun sebab lain Om Begawan belum meneliti. Nama yang tak sodorkan tadi relatif banyak dikenal publik. Akeh sing wis do ngerti lah, wis do kenal. Makanya bisa cepat dimengerti, Ngompolres juga sudah kenal itu. Contoh ini misalnya ini. Taufik Hidayat. Ngerti loh sapa dianya itu. Dia kan pesepak bola ternama di dunia. Bukan deh. Taufik Hidayat sepak bola. Itu pebulu tangkis. Kok pesepak bola. Semua sudah tahu dan mengenal itu Taufik Hidayat, tukang smash itu. Nah, misalnya Mas Taufik ini jadi wakil menteri BUMN. Misalnya ini, otomatis kan ya agak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. No. Wong bendino latihan badminton no, suruh jadi menteri ngurusi BUMN sing akeh gedene sakmene. Saat ini aja BUMN banyak yang dikorupsi. Uangnya banyak gak masuk negara. Timah dikorupsi, emas mbone ngendi, mau dipimpin orang yang belum teruji. Kredibilitasnya belum teruji, kemampuannya belum teruji. Biar. Nah, bagaimanapun akan banyak yang tidak setuju dengan posisi yang diemban nanti. Hati-hati loh ini Pak Prabowo ini. Ibarat ikan kok kon metik kelapa atau ikan kon ngarit suket kan ya repot. Lah sampai lebaran tidak akan tercapai itu. Nah, penilaian yang mau tak sampaikan sekarang ini dilandasi pertimbangan yang umum, mendasar. Bukan karena saya tidak senang, tidak. Karena saya juga urun rembuk lah. Ini negara punya saya juga loh. Punya rakyat. Sehingga menilai sesuatu tidak asal nggak suka, enggak. Duduk kelasnya Begawan ini, yang kayak gitu. Like, dislike itu enggak pernah. Saya memimpin beberapa komunitas.
Jadi ketua RT juga nggak pernah bancil-bancilan sama warga. Tetapi lebih pada fokus pada kepentingan. Untuk kebaikan. Bisa jadi nih, setelah pelantikan, Om Begawan bikin materi baru. Bagaimana proyeksi pemerintahan mendatang berdasarkan penempatan orang-orang tadi yang jumlahnya 109 orang. Untuk jadi menteri dan wakil menteri. Oke ya, jadi Ngompolos bisa mudengan. Mengapa topik ini sangat penting untuk panjenengan dengar, panjenengan pahami. Agar orang-orang dekat Pak Prabowo dapat insights lain. Sudut pandang yang berbeda. Sisi yang bisa jadi tidak diketahui lah. Mungkin ya karena pekewuh Pak Prabowo itu asal diambil. Atau mungkin karena tenar, kaya, dekat, lalu diambil. Tidak memandang sisi yang berbeda. Sisi yang tidak diketahui oleh Pak Prabowo. Nah harapannya, apakah 109 orang yang sudah dipanggil itu beneran terus lanjut atau sebaiknya dibatalkan? Nah, ini kan baru audisi. Baru ditanya kesanggupan, baru ditanya tentang kemampuan. Dan itu penilaiannya pada hak prerogatif presiden, yaitu Pak Prabowo. Ya semoga ada perubahan lah. Mereka belum dilantik. Ya lebih baik membatalkan atau mencegah kemungkinan terburuk kan lebih baik. Daripada berharap sesuatu yang belum pasti. Nah, kita mulai pada Pak Natalius Pigai sama Bung Haikal Hasan itu. Mengapa tak nilai nggak pas masuk kabinet? Ya keduanya itu direkam jejak mereka, suka melontarkan kalimat-kalimat yang kurang tepat, artinya sering menimbulkan pro kontra. Nanti malah Indonesia itu geger, berdebat, layel-layelan kelas pasar itu. Akhirnya debat kusir terus berlanjut. Ngurus negara berdebat. Negara lain sudah mikir yang bulan, yang Mars, kita masih mikir layel-layelan. Lah pada Oktober 2021 itu pernah menyebut itu mereka itu Pak Jokowi dan Pak Ganjar sebagai perampok. Ini saya ingat, bisa diambil rekam jejaknya itu. Tudingan ini menimbulkan polemik di sosmed karena mengandung rasisme. Lah sekelas mantan komisioner Komnas HAM loh, Pak Natalius mestinya tidak bicara dengan sesuatu yang tidak layak dicontoh seperti itu, kan gila ini. Generasi muda bisa rusak kalau mendengar hal-hal seperti itu. Nah, seperti Pak Haikal Hasan juga pernah mengaku mimpi bertemu Rasulullah. Padahal di dalam Islam itu tidak sembarangan seorang muslim bisa bertemu Nabi meski dalam mimpi. Pengakuannya itu diragukan banyak orang. Yang kayak beginian ini bisa jadi pejabat negara, apa berbahaya ini? Berbahaya, Bung. Apalagi pas terlibat di aksi 212 waktu punya kesempatan bicara itu. Pas di atas mimbar itu loh. Miris banget tuh dengerin omongannya itu. Ngeri deh. Lah nama berikutnya itu Bang Noel itu. Ya, mungkin banyak yang tahu. Relawan yang ngeyel setengah mati. Ketua relawan yang tadinya bernama Jokowi Mania. Lalu sebentar ke Pak Ganjar. Lalu nggak dapat apa-apa. Nggak punya pandangan apa-apa. Berganti menjadi Prabowo Mania. Nah, dalam rekam jejaknya, dia pernah jadi saksi meringankan perkara Munarman yang tersangkut terorisme. Lu bayangkan ini. Bagaimana bisa orang yang pernah pasang badan buat kasus terorisme masuk ke kabinet? Loh, gak serem tuh. Gak khawatir nanti ada gerakan terorisme baru. Ini jadi terlena sebab dianggap itu hal yang tidak membahayakan negara. Mungkin karena wis diawasi oleh aparat Densus 88 terus mengelilingi mereka. Ya, tapi tolong dong, itu dipertimbangkan lagi. Pak Prabowo harus betul-betul memilah. Lah nama berikutnya masih soal ketua relawan ini. Kali ini Pak Budiari, Menkominfo yang ketua relawan Projo. Yang relawan terkenal mutungan. Nah zaman dulu kalau nggak jadi menteri mau mutung. Ngompor masih ingat itu. Gimana rekam jejaknya selama ini? Lawong duwe kasus PDN atau bobolnya Pusat Data Nasional aja. Juga pasang badan buat anak Jokowi malah no. Bukan ngurus bobolnya, tanggung jawabnya dia. Itu kan mencerminkan kapasitas dirinya yang nggak layak jadi pejabat. Ini penilaian Begawan. Semoga didengar ini dengan timnya Pak Prabowo. Tapi saya yakin ini didengar nih.
Lah memangnya di Indonesia tidak ada lagi orang yang lebih jago? Banyak lah. Ya jangan diganti Roy Suryo. Pak Roy Suryo. Ya jangan. Nah, jas buka ikut belangkon nanti. Lah kemarin sih wis tak sampaikan toh. Dia bertahan mungkin atas dasar titipan Pak Jokowi mungkin. Nah nggak dititipke ya mungkin wis ora disebut, ora dipanggil. Atau malah usulannya Gibran mungkin supaya dicangking, tahu dicangking itu dibawa oleh Pak Prabowo. Atau malah nggak tahu apa karena desel-desel ya juga saya nggak tahu. Lah sebagai penghargaan pada dia mungkin wes mau pasang badan soal Fufu Fafa. Lah ini Fufu Fafa ini kan nyerang Pak Prabowo, masa titipan karena pasang badan Fufu Fafa. Pak Prabowo mau. Ini jangan-jangan nanti ada kasus prank-prank. Oh ya ini, mohon tidak berkomentar nyebut komedian zaman dulu yang sudah meninggal dunia. Disamakan dengan Pak Putiari ini. Nggak pas disebut ini wajahnya, itu janganlah. Nanti dikira, nanti mengenyek itu. Nah dibandingkan ketua relawan sekelas Marwarar atau Budiman Sujatmiko yang jebolan dari Partai Banteng, PDIP, ya, dia pindah lah. Karena di Partai Banteng, PDIP, dia seakan-akan tidak punya karier bagus. Ya itulah kader. Secara kapasitas lebih menjanjikan lah Bang Ara atau Bang Budiman. Lah ngapain ngajak Bang Noel sama Putiari? Kalau Bang Marwarar dan Budiman Sujatmiko ya mereka sudah teruji lah. Lah terus ada itu Ustadz Gus Miftah yang lebih pas harusnya berada di luar pemerintahan saja, ngurusi umat gitu. Sebagai ulama atau penceramah malah lebih terhormat. Gus Miftah itu bagus, saya dulu sering itu mendengarkan ceramah-ceramahnya. Ini saiki jadi males. Wes mengga akhirnya tidak seperti yang dia ucapkan. Ya. Tapi masuk ke birokrat, memangnya disuruh ngurus apa nanti seorang ustadz itu? Tak mungkin dong, dia bagian tausiah di sela-sela rapat kabinet, kan nggak ada itu. Nek disuruh ngisi tausiah setiap rapat menteri ya garing undang toh, kasih undangan toh. Tidak perlu punya jabatan resmi di kabinet ini. Ini usulan pegawai ini. Ya boleh lah, negara ini punya saya juga kok, punya masyarakat, punya rakyat, yang semuanya boleh memberikan usulan. Siapa tahu didengar Pak Prabowo. Lah kapasitas dia itu beda sama Profesor Nazarudin, Profesor Abdul Mufti. Meski sama-sama ulama, tapi landasan keilmuan atau latar belakang pendidikannya memang layak jadi menteri. Gitu loh. Profesor Nazarudin Umar dan Profesor Abdul Mufti bagi Begawani, individu yang punya kemampuan, kredibilitas, baik di bidang agama, bidang pendidikan, atau dalam hal menjaga rasa kebangsaan kita. Lah cocok keduanya ini sama-sama jadi menteri. Ya kalau tidak menteri ya menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan itu lebih cocok. Dia teruji keilmuannya dan sebagainya. Nah, nama lain yang mestinya gak dilantik menjadi pejabat ini. Itu Pak Ridho Sabana, Ketua Umum Partai Garuda yang barusan di berbagai media dikabarkan tersangkut KDRT. Malah katanya karena miras. Istrinya kemudian mencabut gugatan. Ya tetapi kan itu sudah peristiwa terjadi. Dan yang kalau nggak salah tuh yang menggugat itu pengacara Sunan Kalijogo atau siapa itu. Tapi udah diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Tapi kan tetap itu sebuah peristiwa yang harus dicatat. Sehingga tidak dilanjutkan prosesnya waktu. Waduh, ngeri deh. Kok yang kayak ginian bisa lolos masuk dan diundang Pak Prabowo itu piye ini? Buat ditunggulah 3-4 tahun lagi. Bila tidak mengulangi perbuatannya, monggo bisa bergabung. Terus juga perolehan suara Garuda di pemilu kemarin kan cuma 0,27%. Nomor urut 2 dari bawah. Iya toh. Di atasnya partai milik Anas Urbaningrum PKN tuh. Rakyat wegah milih loh. Mosok presiden terpilih malah ngasih jabatan. Nah pengen tahu jumlah total suaranya se-Indonesia itu
Cuma 406.000 saja, lebih dikit itu. Wah itu kalau jumlahnya anggota DPR kalah atau DPD itu. Padahal partai yang kepanjangan yang Garda Perubahan Indonesia pada pemilu 2019 bisa dapat 0,5% alias setengah persen. Ya jangan karena dia adiknya Bang Ahmad Riza Patria, Ketua DPD Gerindra Jakarta, lantas ikut diajak masuk. KKN namanya itu. Kayak runyam jadinya kalau seperti itu. Ini masalah bangsa, masalah negara, mengelola negara, rakyat 280 juta, orang gere, orang sembrono. Lah ada nama bekas Wakil Menteri Hukum dan HAM itu, Pak Edward Umar Edi Hiraj. Dia dicopot dari jabatannya sebab tersangkut tudingan nerima gravitasi loh. Itu korupsi. Gravitasi itu, gratifikasi itu, gravitasi. Gratifikasi itu korupsi itu. Dan itu kasusnya baru aja itu. Belum masih hangat tuh, belum dingin itu. Meski kemudian tidak diteruskan prosesnya. Nah, dindeke atau dipeti emaskan, dipeti eskan gitu loh. Lah pilih nama lain sajalah. Banyak yang lebih kompeten. Jauhi nama-nama yang tersangkut hukum. Biar pandangan rakyat itu jadi optimis untuk negara ini. Yakin. Lah kalau pemerintahan baru bisa membuat hidup lebih baik, lah masa orang-orang bermasalah kayak begituan dimasukkan ke dalam kabinet. Wah, kujuran ini. Lah ibarat sebuah mobil ini. Drivernya itu sekelas pembalap Formula 1 kok. Misal Michael Schumacher. Kita yakin balapan akan mudah dimenangkan loh. Atau naik MotoGP yang bakal jadi pengemudinya Valentino Rossi. Lah kena optimis menang balapan. Lah pas masuk ke ruang teknis persiapan mobil atau suku cadang, lah kok sing dipasang bangsane produk-produk tidak bergaransi. Busi bekas motor truk misalnya. Bensinnya campuran, karet kampas kuplingnya ya wis jero, wis atos. Bahannya tipis banget sampai benangnya ketok, wah bahaya ini. Lah piye ini ngompor sih? Ngono kuwi iso menang apa enggak? Kepleset ning dalan malah jungkel itu. Iya enggak? Akan kecelakaan di tengah jalan. Nah ini Pak Prabowo ini. Di Indonesia itu banyak gudangnya orang cerdas, orang alim, orang pinter, orang yang bisa menjaga diri dari banyak godaan. Politik yang akomodatif dijalankan tidak masalah. Cuma memang mencari orang jujur angel itu loh. Tapi yang punya kemampuan, ada integritas dan nggak bawa beban dosa atau catatan negatif, lah orang bisa sebut melakukan KDRT. Tapi dia mengatakan KDRT itu kan urusan pribadi, ya nggak bisa seperti itu. Tapi justru urusan pribadi itu malah sangat berbahaya kalau ditempatkan sebagai pejabat negara. Lu dengan istrinya aja bisa plak-plek kok. Apalagi ngurus banyak orang, banyak masalah, banyak problema, emosinya lebih tinggi lagi. Iyalah. Lah nek urusan pribadi saja membuat seseorang berani kasar. Bagaimana pada orang lain? Ya ini sih curahan hati Om Begawan. Monggo. Kalau matuk ya silahkan komentar di ngompol ini. Yang baik-baik lah. Penting kegelisahanku, kegelisahan hati Om Begawan ini wis tak curake. Moga-moga didengar oleh para pejabat. Biar masyarakat itu tenang, yakin, punya keinginan negara ini tetap maju dan masyarakat disejahterakan. Kocor ini kalau nanti rusak negara ini. Itu ya, ini keinginan Om Begawan, curahan hati Om Begawan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam ngompol, salam Begawan. Dadah.